Apa kabar Bro Sis, Om Tante, Bapak Ibu sekalian? Kali ini kita berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa, Bapak Basuki Tri Andayani, Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Persero, the one and only. Apa kabar Pak Basuki? Baik Mas Alek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Indonesia, sahabat Pegadaian, sahabat Economics, sudah bergabung di acara ini. Terima kasih sudah terima undangan kita Pak. Sama-sama, saya juga senang ya kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa sharing banyak nanti kepada masyarakat. Ya. Ini kalau kita lihat tempatnya sama sekali berbeda dengan Pegadaian yang ada di benak saya nih Pak. Kalau saya dulu di kota kelahiran saya, itu setiap kali kita main ke tempat Pegadaian itu ya mungkin sekitar 20 tahun lalu, 30 tahun yang lalu, itu kesana tuh seperti kios-kios kecil gitu Pak ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini seperti private banking lounge nih Pak. Terima kasih ya. Jadi memang Pegadaian itu terus melakukan perubahan ya. Kita tidak ingin Pegadaian ini tampil sebagai institusi yang mungkin di benak orang itu kuno, kemudian kumuh dan seterusnya. Kita sudah melakukan transformasi yang cukup panjang dan kalau kita lihat ke belakang lagi gitu. Sebenarnya perubahan ini kan dimulai tahun 1990, ketika itu terjadi perubahan dari Perjan menjadi Perum. Ketika Perjan itu kan orang masih memandang Pegadaian itu sebagai kayak industri jasa yang kalau ada yang datang ya kita layani, kalau nggak ada ya sudah gitu ya. Iya. Tapi ketika menjadi Persero maka manajemennya diubah menjadi semi perusahaan, sehingga pekerjaan ditarget, kemudian pelayanan ditingkatkan, SDM-nya dinaikkan kompetensinya, kemudian tampilan gedungnya diubah. Jadi sampai tahun 2021 ini kita terus komitmen, terus konsisten melakukan transformasi yang meliputi transformasi bisnis, transformasi SDM-nya, transformasi budaya kerjanya, termasuk juga transformasi teknologi informasi atau digitalisasinya. Sehingga ya kita harus berubah. Karena konon katanya yang tidak boleh berubah adalah perubahan itu sendiri. Gitu. Sejak kapan kita pakai tagline mengatasi masalah tanpa masalah? Sejak kapan kita pakai tagline mengatasi masalah tanpa masalah? Jadi ketika Pegadaian melakukan transformasi dari perusahaan jawatan yang lebih birokrat menjadi lembaga bisnis di tahun 1990, itu manajemen mulai memperkenalkan budaya kerja intan, yaitu yang terdiri dari akronimnya itu inovatif, nilai moral tinggi, terampil, adil layanan, dan nuansa citra. Nah kemudian kita membuat logo dengan tagline mengatasi masalah tanpa masalah. Dan tagline ini muncul dari kita menggali informasi dari banyak pihak, gitu, termasuk di dalamnya masyarakat, bahwa masyarakat itu mohon maaf nih, ketika melakukan transaksi dengan lembaga keuangan, misalnya, mohon maaf sekali lagi, perbankan itu kan harus melalui proses yang panjang. Iya. Harus mengisi formulir yang banyak, kemudian ada beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi, sehingga seolah-olah sudah datang ke outlet, ternyata ada kurang syarat tertentu nih, harus balik lagi nih. Iya. Harus balik lagi dan seterusnya. Sehingga itu di tanda kutip itu menimbulkan sedikit kesulitan. Ya. Sementara di Pegadaian cukup hanya dengan membawa barang plus kartu identitas dan mengisi formulir yang sangat sederhana, kemudian kita nilai barangnya dalam waktu kurang lebih 15 menit, uang yang dibutuhkan, dana yang diperlukan sudah cair. Sehingga karena kecepatan itulah kemudian muncul 15 menit? Iya, sehingga muncul tagline mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Kalau gitu sebelum zamannya fintech, bisa dibilang institusi pendanaan yang pencairannya paling cepat, approval dan pencairannya paling cepat adalah Pegadaian kan? Iya, betul. Kalau sekarang fintech mungkin bisa lebih cepat. Ya. Tetapi kalau secara nominal, secara jumlah yang dipinjamkan, pasti Pegadaian bisa jauh lebih tinggi. Ya. Kalau fintech kan mungkin terbatas ratusan ribu, sejuta, 2 juta, Ya. mungkin paling maksimum 5 juta ya. Betul. Tapi kalau Pegadaian jika emas yang digadaikan katakanlah bisa 120 juta, itu bisa langsung Anda dapatkan 100-200 juta dalam waktu 30 menit. Iya. Kurang lebih 15 menit, 20 menit sudah bisa cair. Luar biasa. Ya.
Ya, bahkan kita benar-benar jadi itu yang dibilang tanpa masalah ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Karena memang ya satu sisi ada beberapa pihak yang menganggap tagline ini kayaknya kurang nyaman gitu. Kenapa? Karena seolah-olah orang yang datang ke Pegadaian itu orang bermasalah gitu kan. kan ini kan perspektif aja ya. Orang-orang bisa punya perspektif yang berbeda. Kalau orang pinjam uang ke bank itu keren. Ya, biasanya persepsi kan seperti itu ya, perusahaan pinjam uang ke bank keren. Tapi kalau pinjam uang ke Pegadaian, menggadaikan sesuatu, kemungkinan orang itu dalam masalah. Nah, persepsinya kan seperti itu. Ini ada yang unik Mas Alek ya. Jadi kebetulan saya sudah pernah bertugas di beberapa daerah ya. Ada beberapa kelompok masyarakat tertentu itu yang berbeda malahan. Ada yang punya persepsi, wah kalau saya ke bank itu berarti saya udah nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena rumah saja digadaikan gitu loh. Itu ada di Indonesia Timur rata-rata persepsinya begitu. Justru saya lebih bangga dong di Pegadaian gitu. Kenapa? Karena berarti saya punya emas, berarti saya punya motor, berarti saya punya mobil gitu. Iya kan? Sedangkan ya kalau ke bank itu pinjam uang ya. Ya, dan harus kalau ke Pegadaian itu artinya punya harta yang digadaikan. Ya, betul. Kalau lebih keren. Lebih keren. Ada kelompok masyarakat tertentu yang punya persepsi seperti itu. Berbeda memang. Jadi memang tapi kalau di Pulau Jawa dan sebagian Indonesia bagian barat memang persepsi itu muncul gitu. Kalau Pegadaian itu kurang bagus gitu ya. Tapi kalau ke Indonesia Timur rata-rata malah seperti itu. Kalau saya ke Pegadaian itu berarti saya punya emas. Tapi kalau saya ke bank dengan membawa sertifikat, itu berarti saya udah nggak punya apa-apa lagi. Gitu. Sehingga rumah pun saya gadaikan gitu. Nah, makanya ini menjadi tantangan juga buat Pegadaian untuk membangun image bagaimana supaya Pegadaian itu muncul sebagai problem solver ya. Makanya dengan mengatasi masalah itu seolah-olah membuat orang yang datang Pegadaian itu terpenuhi kebutuhannya, terselesaikan masalahnya. Karena bagaimana juga masalah itu kan tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Orang yang nggak punya uang punya masalah perlu dana. Sekarang orang yang punya uang punya masalah juga. Dana ini saya investasikan kemana supaya aman, iya kan? Akhirnya Pegadaian menangkap fenomena itu dengan kita membuat produk investasi emas, baik dengan cara pembelian secara angsuran atau yang terbaru dengan tabungan emas yang bisa dijangkau dari masyarakat yang paling kecil, karena nabung emas itu mulai dari 10 ribuan itu orang bisa nabung, dan berapapun uang yang disetorkan ke Pegadaian kemudian dikonversikan ke dalam berat gram emas, nanti setelah terkumpul bisa dicairkan dengan cara digadaikan, bisa dengan cara dijual buyback, bisa juga dengan dicetak dalam bentuk logam mulia, bahkan yang terbaru nanti akan bisa dicetak dalam bentuk perhiasan. Udah beda banget ya Pegadaian sekarang ya. Iya. Dan sekarang proses transaksi dengan Pegadaian digital, proses menggadaikan, proses menjual buyback, kemudian mengangsur dan seterusnya sudah cukup dengan menggerakkan jemari kita di smartphone yang kita punya. Iya. Saya sekarang masuk ke Q&A kita ya. Oke, tadi saya lupa tanya. Kalau gitu di luar negeri bisa bunga sedemikian tinggi, bisa sampai 20% sebulan itu, apa karena resikonya lebih tinggi? Saya kurang tahu persis background kenapa mereka. Biasanya bunga kan sejalan dengan resiko. Ya. Kalau di luar negeri 20% sebulan, kemungkinan mereka menganggap bahwa industri gadai itu resiko lebih tinggi, atau low trust ya, atau di Indonesia lebih high trust. Orang-orang di Indonesia lebih bisa dipercaya gitu. Kalau saya melihatnya begini ya, karena sana itu sifatnya bisnis perseorangan, gitu kan. Itu kan short term. Pertama short term, yang kedua culture-nya kan culture bisnisnya lebih kuat. Bisnis banget. Ya, culture bisnisnya lebih kuat, sehingga apalagi di negara-negara kapitalis ya, di mana orang itu ya kalau bisa mencari untung yang sebesar-besarnya ya kan dari dalam kita mengelola bisnis itu. Sedangkan di negara kita kan memang niat awalnya beda. Ya kan, niat awal dari visi misi pendiriannya beda. Latar belakang pendiriannya beda. Sehingga karena background di kita itu memang tujuannya untuk membantu masyarakat, maka kita tidak ingin Pegadaian itu membebani masyarakat atau menjadi beban bagi masyarakat, tapi menjadi solusi. Saya kira dari spirit itu sudah
berbeda sekali ya. Ya, dan blessing in disguise kita jadi lebih bisa berkembang lebih besar ya. Ya. Karena tidak membebani masyarakat dengan bunga juga yang sangat rendah. Ya. Artinya kemungkinan untuk bertumbuh itu jauh lebih cepat. Ya karena memang akhirnya kan customer dari Pawnshop dengan customernya Pegadaian itu akan punya rasa yang berbeda. Ya. Yang satu bisa jadi merasa ini karena saya benar-benar kepepet ya, dan saya merasa tereksploitasi gitu. Sementara di Pegadaian sendiri kami banyak mendengar bahwa Pegadaian ini sangat menolong kami. Menolong kami ketika anak saya diterima sebuah perguruan tinggi yang cukup ternama, tapi kebetulan pas mau bayar daftar ulang uangnya kurang misalnya gitu kan. Akhirnya saya punya barang, punya warisan, punya dulu mungkin mas kawin dan seterusnya gitu kan, bisa dipakai untuk membiayai anak saya sekolah. Itu kan akan sangat membantu gitu. Apalagi sampai proses bisnisnya ketika ada jatuh tempo bisa diperpanjang, bisa dicicil berapapun, bisa diambil sekaligus. Bahkan kalau dilelang memang benar-benar nggak mampu, masih ada uang kelebihan yang bisa diambil. Artinya itu kan benar-benar menjadi solusi. Iya. Gitu. Sekarang saya bacain pertanyaannya. Oke. Pak Basuki sendiri sejak kapan menggeluti dunia PR? Kalau saya nih, sebelum saya bicara karir saya sebagai PR ya, saya masuk di Pegadaian ini tahun 1993. Sehingga saya punya pengalaman panjang di operasional, Mas. Jadi 93 sampai 2009 itu saya di operasional. Kemudian di cabang, Pak? Iya, di kantor cabang. Kemudian tahun 2009 saya diberikan tugas sebagai humas di kantor wilayah Balikpapan. Nah, sebagai informasi secara struktural Pegadaian itu kan terdiri dari kantor pusat di Jakarta, kemudian ada 12 kantor wilayah yang tersebar di beberapa kota besar gitu. Dan fungsional PR itu ada di kantor pusat sebagai leadernya, kemudian dibantu oleh teman-teman di 12 kantor wilayah. Dan karir saya sebagai PR dimulai dari situ. Kemudian tahun 2013 saya ditugasi menjadi PR di kantor pusat sampai sekarang, sehingga ya alhamdulillah saya cukup banyak dinamika yang bisa saya lihat di Pegadaian, transformasi Pegadaian yang sedemikian rupa saya ikut menjadi saksi. Gitu. Unik juga Pak Basuki, dari orang cabang kemudian bergelut ke PR. Memang ada panggilan untuk kegiatan ke-PR-an? Nah ini kalau bicara itu sangat unik sih, karena memang saya itu dari kecil sebenarnya saya sangat tertarik dengan dunia jurnalistik, dengan dunia jurnalistik dan ya dari SMP sudah hobi-hobi nulis puisi, nulis cerpen di majalah dinding, di majalah sekolah gitu ya. Jadi kayaknya asik ini di dunia komunikasi, sehingga ketika saya masuk di Pegadaian pun kalau bisa dibilang itu api di dalam dada saya itu saya jaga gitu. Oke lah, saya saat ini mungkin masih berkarir di operasional dengan menggosok-gosok emas, menaksir barang gitu. Tapi kayaknya suatu saat saya pengen kembali ke cita-cita lama saya sebagai orang yang tertarik dengan dunia komunikasi. Kebetulan cocok Pak, karena saya lihat Pegadaian adalah salah satu BUMN dengan komunikasi yang lumayan kreatif. Di mana belakangan ini kita lihat iklannya Pegadaian itu sangat anak muda, agak-agak nyeleneh juga, berani mengambil resiko dan lain sebagainya ya. Itu udah zamannya Bapak kan? Ya, jadi pertama kali saya masuk di Pegadaian itu kita sudah mempunyai website ya. Kita punya website pada tahun 2013. Kemudian kita di website kita ada portal diskusi, yang itu di situ bisa membuat orang bisa menyampaikan ide, menyampaikan masukan, punya keluhan terutama yang internal ya. Itu, dan komunikasi internal ini kan sangat penting untuk menjaga iklim komunikasi di perusahaan supaya tetap kondusif. Sehingga saya merasa tertantang di situ, kayaknya ini seru nih, ini seru dan butuh sentuhan. Kemudian ketika terjadi open recruitment internal gitu, saya mencoba peruntungan gitu. Mencoba peruntungan, saya tertarik di humas nih, saya bilang gitu. Terus kemudian, tapi di satu sisi saya juga belajar tentang komunikasi di pasca sarjana di Universitas Mercu Buana ya, karena saya tertarik, kemudian kuliah lagi Pak? Kuliah lagi, saya pengen belajar tentang komunikasi nih gitu.
Jadi ketika saya melakukan sesuatu itu harus didasari dengan pengetahuan lah. Nggak mungkin kalau kita hanya sekedar keinginan saja tanpa ditambahin dengan kompetensi yang sejalan dengan itu, rasanya saya juga jadi nggak pede gitu kan. Salah satu yang membuat orang percaya diri itu kan kalau kita punya pengetahuan tentang segala sesuatu gitu. So you have the passion and also willing to put the commitment to make it happen. Yeah. Itu jadi kuliah Mercu Buana setelah direkrut menjadi humas atau sebelum? Sebelum. Wah, luar biasa. Karena kebetulan memang saya waktu itu ditugaskan sebagai pemimpin cabang di Meruya ya, Jakarta Barat, yang kebetulan berdekatan dengan kampus Universitas Mercu Buana. Iya. Untung dari Jakarta ya, ya jadi lebih gampang. Dari Jakarta. Dan dulu itu salah satu alasan saya untuk pindah dari Balikpapan ke Jakarta. Supaya bisa ada akses ke humas gitu. Jadi gini. Lebih dekat kantor pusat lah ya, lebih dekat ke sentra komunikasi. Sebenarnya motivasinya tidak mutlak ke situ ya. Tapi memang di Pegadaian ini kan kalau misalnya mutasi itu kan ada dua hal. Satu memang mutasinya itu atas kepentingan perusahaan, sehingga mau nggak mau kamu saya tugaskan ke sana itu harus berangkat. Tapi kalau ada permintaan itu kita harus menyampaikan argumentasi yang kuat. Argumentasinya apa? Kalau argumentasinya kuat bisa diterima oleh perusahaan, biasanya meluluskan perusahaan. Saya waktu itu argumentasinya saya ingin sekolah lagi untuk memperdalam ilmu komunikasi. Kemudian alhamdulillah saya diluluskan permintaan saya belajar di sana. Kemudian selang 2 tahun ada rekrutmen untuk mengisi posisi sebagai PR Pegadaian. Oh, mantap. Nah, itu akhirnya menjadi reason saya. Kenapa kamu tertarik dengan dunia humas? Karena kebetulan saya punya background humas di Kanwil, Balikpapan. Yang kedua, saya sekarang lagi belajar komunikasi lagi. Ya, ini 2 tahun kemudian kebenaran ada lowongan ya. Ya, ini mujur karena memang ada upayanya kan. Ya. Kira gini ya, kalau namanya nasib itu kan kalau kita bicara dalam ilmu agama saya itu, karena nasib itu ada 2, yang ada takdir, ada qadha dan qadar gitu. Ya. Ada yang bisa diubah oleh manusia dan ada yang mutlak given sama Tuhan. Gitu. Nah, yang dapat diusahakan ini yang harus kita optimalkan betul. Artinya kalau kita bicara dalam ilmu kepemimpinan kan ada pertanyaan juga, apakah seorang leader itu dilahirkan atau diciptakan kan gitu. Yeah. Nah, ternyata ya harus dilahirkan karena kalau nggak lahir nggak ada gitu kan. Tetapi untuk memberikan improvement yang kuat itu kan harus ada upaya. Betul. Harus ada upaya. Oh, saya punya target ini, upayanya apa yang harus dilakukan untuk mencapai target itu. Dan ketika saya berpikir, saya ingin menjadi humas, ya, ikhtiar saya belajar lagi tentang komunikasi. Kemudian saya ketika melakukan asesmen juga saya lakukan sungguh-sungguh. Saya tunjukkan bahwa saya percaya diri dan punya kompetensi untuk itu. Oh, ini luar biasa nih. Buat teman-teman brosis yang masih muda, yang benar-benar punya kemauan yang kuat mau jadi humas, ini bisa dengar kisahnya Pak Basuki nih. Ya. Nah, sampai masih bertugas sebagai orang cabang, berani menyisihkan waktunya untuk belajar kehumasan ya. Kuliah lagi, sehingga pada saat ada kesempatan benar-benar sudah siap. Ya, kalau saya baru sesekali ditulis sama teman-teman gitu. Teman-teman, oke lah, kita sudah mempunyai profesionalitas di bidang tertentu ya. Kalau misalnya saya udah 20 tahun di kantor cabang dengan bergelut dengan taksir menaksir barang, itu kan jadi core kompetensi saya. Gitu. Tapi saya tidak ingin berhenti di situ. Karena saya punya keyakinan bahwa di dalam setiap ruang itu ada peluang. Gitu kan. Yeah. Sehingga kita jangan berhenti di ruangan itu, tapi kita cari peluang lain di ruangan itu. Apa sih yang bisa kita eksplor lagi? Dan saya merasa saya punya kompetensi komunikasi. Kemudian saya lihat ada peluang di situ untuk mengembangkan karir saya di bidang itu, maka saya harus menambah lagi kompetensi saya, meskipun ya harus menyisihkan waktu, harus kuliah lagi dengan biaya sendiri dan seterusnya. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan amanah dan dipercaya sebagai humasnya PT Pegadaian Persero. Saya juga suka Pak lihat iklan-iklannya itu benar-benar nggak seperti Pegadaian yang kita dulu bayangkan ya. Ini coba kita lihat iklan bikinannya Pak Basuki dan tim. Bisa masukin footage. Oke. Ya kan? Nah, jadi kalau ini lucu banget Pak iklannya Pak. Itu ide dari siapa?
Jadi gini, saya ini termasuk kalau dari si usia mungkin termasuk generasi tua di Pegadaian ini. Tapi alhamdulillah saya disupport. Usia berapa? Saat ini tahun ini saya masuk usia 50. Tapi tim saya disupport oleh banyak milenial gitu. Sehingga saya mau nggak mau, saya harus ini nih, menurunkan usia saya, menurunkan usia biologi saya dengan spirit milenial gitu. Sehingga apa sih sebenarnya anak-anak ini sukanya apa? Gini ya udah kita bikin. Makanya tahun 2018 2019 kemarin saya menginisiasi Pegadaian TV. Ya, menginisiasi Pegadaian TV yang waktu itu konsep awalnya dengan membuat web TV. Selama 1 tahun saya lihat web TV ini kok perkembangannya kurang bagus gitu ya, karena memang kurang begitu familiar lah di masyarakat. Ya, trafficnya pasti kurang. Trafficnya masih kurang gitu. Akhirnya kami mengalihkan menjadi channel YouTube PT Pegadaian Persero. Nah, untuk mengisi konten di Pegadaian TV yang saat ini berupa YouTube tadi, tentu perlu kreativitas. Perlu kreativitas dan konsistensi ya. Karena kreativitas kalau nggak konsisten, sekarang ini bisa dibilang konten YouTube itu setiap hari ada ribuan bahkan jutaan konten yang naik di platform itu. Dan kalau kita nggak kreatif, ya tentu nggak akan dipandang sama orang gitu. Oleh karena dan itu harus konsisten seminggu sekali atau 2 kali. Ya, dari sisi frekuensinya kita harus konsisten, dari sisi kontennya kita harus kreatif. Jadi kanal YouTube Pegadaian setiap minggu atau setiap minggu 2 kali diupdate? Rata-rata ada upload baru, ada konten baru? Rata-rata seminggu 2 kali, tapi kadang-kala juga lebih. Kenapa? Karena itu kan menjadi bagian dari alat media komunikasi kami. Ya. Sehingga misalnya hari ini ada event korporasi apa, besok ada apa lagi, itu harus kita update terus. Kami bahkan menetapkan SLA-nya ya, Service Level Agreement. Itu 3 jam setelah acara didokumentasikan harus tayang. Itu standarnya gitu. Teman-teman tuh harus standarnya begini. Hari ini ada event apa, 3 jam harus langsung editing tayang. Ya karena untuk menjaga dinamika ya. Betul, menjaga dinamika dan supaya bisa seminggu 2 kali, jadi kita nggak boleh think too much. Betul. Sisi lain kan gini, ini kan media online ya, media daring yang harusnya real time, ya kan? Apalagi kalau news. Sehingga kalau boleh nunggu kan. Betul. Sehingga kalau misalnya konten hari ini terus baru tayang besok atau lusa, apa bedanya dengan surat kabar kan? Iya. Akhirnya kalau surat kabar kan justru harus real time kan. Surat kabar kan harus segera mungkin. Iya, tapi kan kalau surat kabar kan harus ada proses cetak sehingga kan butuh waktu kan. Iya kan? Iya. Makanya tapi kan ini kan jatuhnya mirip-mirip media online seperti portal berita kan jatuhnya. Cuma dalam bentuk visual, audiovisual gitu. Iya. Prosesnya lebih cepat lah. Iya, harus dari lebih real time ketimbang koran ya. Sehingga saya pikir dengan kita menetapkan SLA 3 jam itu cukup masuk akal lah gitu. Ya. Meskipun ya tentu tidak semuanya bisa juga harus bisa terpenuhi, tapi setidaknya dengan spirit itu kita ingin cepat gitu. Nah, sisi lain kita juga melihat bahwa konten-konten yang dilihat oleh masyarakat itu tuh harus punya uniqueness gitu. Kalau nggak unik ya masyarakat nggak akan nonton. Ya. Sehingga orang atau kreator bukan advertorial lah. Ya, sehingga kreator-kreator di YouTube dan Instagram dan seterusnya itu kadang-kadang kan ya berbuat gila untuk mempunyai daya tarik yang kuat bagi masyarakat. Iya. Gitu. Harus entertaining. Ya, betul. Makanya harus unik dan harus agak beresiko ya, Pak. Betul ya. Ya salah satu resikonya saya dianggap gila lah. Dia kamu ini gila, ini berani membuat terobosan kayak gini. Tapi ya harus begitulah. Zaman sekarang ada beberapa teman yang mengatakan, memang sampean harus gila. Kalau nggak gila sekarang akan sulit mendapatkan atensi dari masyarakat. Tidak banyak BUMN yang sudah masuk ke ranah itu, Pak. Ya alhamdulillah. Ya, sekali lagi saya juga terima kasih kepada teman-teman. Ini juga Bapak bisa jadi. Saya. Menurut saya salah satu orang yang menjadi role model ya. Terima kasih sekali. Untuk pencitraan institusi yang dianggap konvensional ini Pak Basuki. Terima kasih kalau sampai Mas Alek memberikan penilaian seperti itu. Saya bahkan tidak pernah memikirkan itu. Intinya saya dan tim itu selalu saya dorong, ayo teman-teman do the best wherever you are. Ketika Anda ditugaskan di cabang sebagai penaksir,
jadilah penaksir yang baik. Ketika Anda ditugaskan di divisi atau departemen komunikasi, jadilah ahli komunikasi, jadilah orang yang memang punya kompetensi di situ. Jangan kita hanya sekedar, loh kan saya ditugaskan di sini bukan kemauan saya gitu. Karena di situ ada tanggung jawab. Ini sekedar sharing aja ya Mas Alex. Yeah. Saya pernah ditugaskan, awal saya ditugaskan itu di Pegadaian yang konvensional. Kemudian saya ditugaskan di Pegadaian Syariah. Saya bukan lulusan pesantren, ya kan. Pengetahuan agama saya cetek, saya bilang gitu. Tetapi ketika saya ditugaskan di Pegadaian Syariah, mau nggak mau saya harus belajar ekonomi syariah. Yeah. Karena apa? Suatu saat saya bakal ketemu nasabah yang kritis, yang akan bertanya, Pegadaian Syariah ini bedanya apa sih? Kalau seperti ini, ya, kalau bedanya hanya di akad, lah terus seperti itu kan hanya apa katanya saja. Jangan lupa, akad itu penting. Akad itu penting, ya kan? Kalau misalnya kita motong ayam saja, kalau dalam Islam itu kan ada doanya tuh, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu. Itu akadnya. Kemudian orang yang bukan beragama Islam mungkin punya akad yang berbeda. Iya. Tetapi bagi sama-sama Muslim akan lebih nyaman ketika ayam itu dipotong dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ketimbang dengan menyebut nama Nyai Roro Kidul Ratu Pantai Selatan misalnya, ya nggak? Iya. Padahal itu kan tadi kan dibilang, itu kan hanya akadnya aja, itu kan hanya kata-kata. Tapi betapa kata-kata itu membuat orang, mempengaruhi psikologis orang terhadap kenyamanan kita. Dan itulah yang kemudian saya tarik ke garis pekerjaan saya sebagai PR, komunikasi. Komunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan informasi dengan kalimat yang mudah, yang bisa dimengerti oleh audiens, dan audiens itu memberikan respon yang sesuai dengan harapan kita kan. Iya. Kalau kita memberikan informasi yang bagus, masyarakat tahu, tapi responnya nggak bagus, berarti nggak berhasil dong. Iya kan? Iya betul. Dan akan lebih berhasil lagi ketika kita menyampaikan informasi, dia memberikan respon positif, kemudian ternyata respon positif itu ditularkan kepada teman-temannya, sehingga responnya itu menjadi menjadi peluru yang membantu kita untuk menyebarkan informasi yang kita sampaikan. Itu yang menurut saya menarik sekali. 3 hal yang saya dapatkan dari pembicaraan dengan Pak Basuki adalah yang pertama kan tadi masalah kecepatan Pak ya. Sorry, saya coba urutan saya rubah. 3 hal yang saya pelajari dari perbincangan dengan Pak Basuki itu yang pertama adalah keinginan untuk belajar. Belajar mengenai bidang baru yang akan digeluti maupun belajar mengenai orang yang dihadapi kan Pak ya. Betul. Di cabang, di syariah dan juga dikomunikasikan bidangnya berbeda dan orang yang berbeda gitu. Nah, keinginan untuk belajar ini harus kita miliki gitu. Yang kedua, keberanian untuk bereksperimen. Iya kan? Seperti yang tadi Bapak katakan kan bahwa yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita ingin maju dan kita ingin relevan dimanapun kita berada, ya kita harus selalu bisa bereksperimen kan. Belajar dari teman dari industri lain, belajar dari advertising agency dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan eksperimen itu kita pun dipandang oleh organisasi sebagai orang yang berwawasan maju gitu ya. Dan yang ketiga, biar bagaimanapun juga tetap work with speed. Nah ini juga penting gitu. Di satu sisi belajar dan bereksperimen, tapi di sisi lain juga gimana supaya kita bisa produktif dan cepat bisa maju ya, kita harus bekerja dengan cepat. Saya lumayan terkejut dengan SLA yang 3 jam tadi ya, bahwa konten-konten dari divisi komunikasi perusahaan Departemen Komunikasi Perusahaan. Departemen Komunikasi Perusahaan, Pegadaian Persero itu bisa menerbitkan konten dalam waktu 3 jam, itu luar biasa sekali Pak. Gitu. Ya makanya untuk memastikan tadi kan saya bilang kalau teman-teman di divisi kami itu atau di departemen kami ketika membuat konten di YouTube untuk mengisi misalnya reportase berita itu 3 jam, itu bahkan untuk memastikan itu terjadi tergantung urgensinya ya. Kalau urgen betul itu saya tongkrongin dulu, saya tungguin. Ketika teman-teman tuh dari proses take gambar sampai editing, saya tungguin sampai selesai itu. Ayo cepet ini. Kita harus belajar seperti ini. Karena satu sisi gini Mas, kalau kita ini sudah terbiasa bekerja dengan speed yang tinggi, kemudian satu saat kita dipindahkan ke tempat lain, ke divisi lain atau profesi lain, yang kemudian ternyata speednya lebih rendah, kita kan merasa lebih nyaman gitu.
Tapi kalau kita terbiasa kerja alon-alon, santai gitu kan, suatu saat ketika dikejar oleh deadline dan sebagainya, kita kan menjadi stres gitu kan. Nah itu yang membuat saya juga sama teman-teman juga, ayo kita biasakan, lebih baik kita terbiasa menyiksa diri untuk kemudian kita merasa nyaman. Daripada kita nyaman di depan, akhirnya ketika berada dalam kondisi krisis justru kita jadi tersiksa gitu. Iya. Ya, ini kan penting juga untuk. Itu juga kan latihan mental ya. Betul. Melatih budaya dan mental kita. Ya. By the way, sekarang olahraga nggak? Saya kebetulan olahraganya yang murah-murah aja, Mas. Saya saat ini ya, terutama pandemi ini satu sisi kan membawa berita negatif bisa dibilang gitu ya. Tapi buat saya ternyata ada hikmahnya. Dulu saya olahraga itu paling seminggu 2 kali. Saya sekarang hampir tiap 2 hari sekali saya jogging. Kemudian mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya bersepeda gitu. Karena saya memang lebih suka olahraga yang murah, yang yang lebih banyak menggerakkan tubuh kita gitu. Dan tidak terikat oleh waktu. Kalau misalnya kita main badminton misalnya, kalau nggak ada teman kita nggak bisa main kan. Iya. Kita olahraga mau main. Dan mesti ke lokasi tertentu. Iya betul, mesti ke lokasi tertentu. Ada beberapa ketergantungan lah yang membuat kita harus berolahraga dengan melibatkan orang lain. Sementara dengan jogging saya cukup memilih, saya bosan dengan rute ini, saya pindah rute ke sini, udah selesai. Pak Basuki asal mana, Pak? Saya dilahirkan di Magelang, kurang lebih 10 km dari Candi Borobudur ya, karena Magelang itu kadang-kadang kalah terkenal sama Borobudur. Yeah. Image orang sering mengatakan Candi Borobudur itu ada di Jogja gitu, padahal enggak. Ada di Magelang dan provinsinya Jawa Tengah gitu. Cuman karena pengelola Candi Borobudur itu PT TWC, PT Taman Wisata Candi, yang mengelola Prambanan, Borobudur dan Candi Kalasan, Candi Ratu Boko itu. Dan kantor pusatnya ada di Jogja. Jadi seolah-olah Candi Borobudur itu ada di Jogja. Tapi sudah di Magelang dan tidak jauh dari tempat kelahiran saya. Tapi sekarang keluarga saya ada di Klaten karena kebetulan istri saya Klaten dan home base kami di Klaten. Bolak-balik Jakarta Klaten. Ya, sampai sejauh ini ya kita lihat situasi ya, karena situasi pandemi kita juga harus berhitung betul ketika kita pengen pulang resikonya seperti apa. Saya lihat pertanyaan lagi Pak ya. Okay. Apa nih? Apa nih yang bakal dilakukan di sebentar saya tahun 2021? Ya mungkin wide angle ya. Apa nih yang bakal dilakukan di tahun 2021? Tentu yang pertama kami akan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan di tahun 2020. Hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan tentu akan kita tingkatkan lagi ke depan. Karena dalam evaluasi tentu ada, ini ada kelemahan itu harus kita penuhi, harus kita perbaiki dengan improvement tertentu. Yang kedua, situasi juga berubah begitu cepat. Oleh karena itu, saya percaya bahwa dalam komunikasi itu manajemen situasional itu sangat penting ya. Kadang-kadang kita sudah merancang target tertentu, tetapi ketika terjadi perubahan lingkungan yang begitu cepat, maka kita juga melakukan adaptasi yang cepat juga. Nah, kemudian kita melihat ke depan ini teknologi digitalisasi itu satu hal yang tidak bisa dihindari dan harus kita ikuti terus perkembangan itu, sehingga kami juga ingin program-program kami, komunikasi kami juga akan lebih banyak memanfaatkan channel-channel digital seperti media online, media sosial, aplikasi-aplikasi tertentu yang membuat cara berkomunikasi kita menjadi lebih mudah, lebih cepat dan real time. Oke. Saya contohkan, Pak. Perlu nggak misalnya prestasinya? Apa yang dari saya lihat nomor 3 lesson learn mungkin udah sebagian di cover ya kalau nomor 3 ya. Oke. Nomor 4 mau Pak? Boleh, ini penting juga soalnya. Kalau kita bicara sharing PR-nya kayaknya penting. Oke. Saya nomor 4 ya. Oke. PR kan sebuah fungsi yang
yang tidak operasional kita bilang. Betul, ya. ya. Jadi nggak masuk ke dalam supply chain gitu. Ya lebih disebutnya supporting lah. Nah, supporting function Oke, ya. oke. Bagaimana kita bisa membuat PR itu dianggap penting di dalam perusahaan, menjadi sebuah fungsi yang sangat berwibawa di dalam perusahaan. Kalau saya melihat gini, PR ini kan menjadi penyambung lidah manajemen ya. Ya. Satu sisi kita harus menyampaikan informasi-informasi dari manajemen, baik itu perkembangan produk, layanan, kebijakan, kemudian strategi dan seterusnya kepada masyarakat. Tapi di sisi lain kita juga menjadi penangkap aspirasi, kebutuhan apa yang dimaui sama masyarakat, isu apa yang berkembang di masyarakat untuk kita sampaikan kepada manajemen, sehingga pada saat manajemen mengambil keputusan untuk pengembangan bisnis maupun produk-produk perusahaan ini menjadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Oleh karena itu tentu kita sangat membutuhkan aksesibilitas ya. Misalnya ketika kami ingin menyampaikan informasi tentang produk baru, tentu teman-teman di divisi produk juga harus membuka akses yang seluas-luasnya kepada kami di corporate komunikasi. Yeah. Karena beberapa hal yang saya tangkap dari teman-teman PR itu akses data itu masih belum seperti yang diharapkan. Tetapi alhamdulillah di Pegadaian sendiri selama ini kalau misalnya kami memerlukan data, apakah itu untuk kebutuhan publikasi media, untuk permintaan informasi dari masyarakat dan seterusnya, teman-teman cukup terbuka, cukup responsif sehingga tidak ada kesulitan. Nah di sisi lain kami juga sangat mengharapkan masyarakat melakukan recheck juga, karena kan sekarang ini bisa dibilang Pegadaian ini seksi sehingga masyarakat banyak yang memperoleh informasi dari pihak-pihak yang mengaku mengatasnamakan Pegadaian. Makanya di beberapa waktu terakhir ini kan muncul misalnya ada lelang online. Gitu. Yeah. Informasi lelang online. Orang mau menawarkan barang dengan menggunakan akun tertentu dengan mengambil logo Pegadaian, mengambil foto-foto outlet Pegadaian, bahkan mengambil foto karyawan Pegadaian, ya kan, kemudian identitasnya dipalsukan untuk menawarkan barang tertentu. Nah, ini masyarakat juga harus melakukan masyarakat harus mencari informasi yang benar. Itu saya lihat ada iklan lucu dari Pegadaian kemarin. Ya. Bisa lihat iklannya? Footage. Ya. Saya ulang lagi ya, tadi kayaknya ada ribet ya. Jadi kami berharap bahwa masyarakat juga harus selektif menerima informasi. Ya. Karena saat ini kan... Oh gini, sorry. Ya. Jadi kan habis putar footage, nyambung ke sini Pak. Jadi Bapak ketawa dulu. Kan kita putarin footage-nya tadi ya. Kan yang itu kan, yang kita tidak online gitu kan. Atau ada pertanyaan, itu modelnya Pak Basuki juga, gitu, pura-pura gitu kali biar saya cepet nyambungnya. Okay. Itu modelnya kayak saya kenal tuh Pak. Iya nih kebetulan kami sama teman-teman di internal tuh kita coba bikin kreativitas gitu. Karena memang di masyarakat kan banyak informasi tentang Pegadaian lelang online gitu. Padahal kita belum pernah melakukan itu. Kenapa? Karena memang lelang online itu kan satu sisi memudahkan masyarakat, tapi risikonya juga besar. Gitu. Lelang itu dilakukan di outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat di Papua misalnya, kalau kita gunakan mekanisme lelang online, itu bisa membeli barang lelang di Aceh. Gitu. Ya. Artinya di situ kan ada proses transaksi nanti yang cukup panjang. Bagaimana penelitian keaslian barangnya, bagaimana risiko pengirimannya, bagaimana risiko kalau misalnya ternyata barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan, dan seterusnya. Ini kan kita masih menghitung banyak risiko, sehingga untuk lelang online sampai saat ini belum dilakukan. Tetapi di luar sana banyak pihak-pihak yang mengaku sebagai Pegadaian melakukan lelang online, sehingga kami mencoba meng-create gimana nih bikin materi yang unik
yang orang bisa langsung mengingat dengan cara yang ya sedikit jenaka gitu ya, sehingga orang pesan itu sampai dengan cara yang mudah dicerna. Oke, saya lanjut ya. Ya. Digitalisasi udah ya? Sudah. Nah, ini nomor 5 nih. Oke. Pegadaian kan di bawah naungan OJK. Ya. Dan sebagai institusi keuangan pasti sangat regulated ya, sangat diawasi gitu. Saya lupa pertanyaan. Oke. Bagaimana Bapak dan tim mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya sensitif tapi bisa nyampe dengan baik kepada masyarakat? Oke. Kalau kita bicara keterbukaan informasi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatakan bahwa pada dasarnya informasi itu sifatnya terbuka, kecuali terhadap hal-hal yang dikecualikan dalam pasal tertentu. Sehingga aksesibilitas itu harus benar-benar kita buka, transparansi itu harus kita buka. Bahkan OJK juga mengatur tentang keterbukaan informasi perusahaan emiten, yang saat ini Pegadaian sudah masuk sebagai perusahaan terbuka dalam tanda kutip karena kita sudah menerbitkan obligasi, meskipun secara go public belum ya. Nah, oleh karena itu kami juga cukup berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Kita patuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kita patuhi peraturan OJK tentang keterbukaan informasi perusahaan emiten dan seterusnya, karena dalam tata kelola perusahaan ini harus mematuhi apa yang disebut dengan good corporate governance, yang meliputi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan fairness gitu. Dan transparansi itu kan bukan berarti semuanya harus telanjang, harus diketahui banyak orang. Tentu ada hal-hal tertentu yang sudah kita pilah, kita akhirnya menerbitkan pedoman komunikasi perusahaan juga, yang di situ mengatur bagaimana kita menyampaikan informasi, terus kriteria informasi rahasia itu seperti apa dan seterusnya, sehingga tetap masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah, dengan tata kelola yang baik, tapi juga tidak sampai terjadi misalnya kebocoran rahasia dan seterusnya. Dan perlu saya informasikan bahwa Pegadaian sudah memperoleh skor yang cukup tinggi di dalam penilaian good corporate governance. Selama 3 tahun terakhir ini kita sudah naik skornya dari 96, bahkan terakhir tahun kemarin menjadi 98 dengan skor tertinggi 100. Bahkan tahun kemarin itu berdasarkan penilaian dari Institute Governance, bahkan tahun kemarin 2020 berdasarkan penilaian dari Indonesian Institute for Corporate Governance, IICG, aduh belibet. Nggak apa-apa. Bentar, kayaknya nggak apa ya, istirahat dulu. Keringetan juga ternyata. IICG, boleh? Siap. Thank you. Indonesian Institute for Corporate Governance, ya. IICG ya. IICG. Ya, jadi berdasarkan penilaian Corporate Governance Perception Index tahun 2020, Pegadaian masuk ke dalam the most trusted company. Ya, ini sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BRI dan seterusnya. Ya, penilaian ini dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance gitu, dan ini benar-benar asesor independen yang menilai, sehingga kami tentu merasa bersyukur dengan ini semua. Ini membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh Pegadaian ini sudah relatif bagus dengan predikat itu. Oke. Digitalisasi udah ya.
Nomor 8 Pak ya. Oke. Kalau digitalisasi mungkin udah tadi ya. Ya. Ke nomor 8 ya. Oke. Nah, ada nggak tips, jangan ada nggak deh. Apa tips dari Bapak ke teman-teman praktisi PR di Indonesia atau praktisi PR BUMN pada khususnya mengenai teknik komunikasi dengan kaum milenial? Saya selalu katakan ini sama teman-teman di tim saya terutama gitu. Saya ini usianya udah hampir 50 gitu. Tapi saya belajar juga dari teman-teman. Pola komunikasi yang egaliter, yang kemudian kita tidak menganggap struktur itu sebagai hambatan, itu memang harus dilakukan. Sehingga kita harus agile ya. Dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, untuk kita bisa beradaptasi dengan perubahan, tentu kita harus selalu mempelajari. Mempelajari pertama perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini kemudian akan mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Nah, setelah kita tahu apa perubahan yang terjadi, tentu kita untuk mengadaptasikan itu juga perlu knowledge dan skill, attitude. Attitude itu. Ya. Karena kita tahu perubahan, tapi kita tidak menyesuaikan pengetahuan kita dengan perubahan itu, tentu kita tidak bisa beradaptasi. Iya. Gitu. Nah, tapi yang nggak kalah penting adalah attitude. Karena apa? Sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, secerdas apapun kita, kalau tidak memiliki attitude yang bagus, saya kira juga tidak bisa berkembang gitu. Karena betul. apa? Kita melihat awalnya malah attitude. Betul. Apalagi kalau kita melihat PR, ya. PR ini kan sering tampil di garda depan di sebuah organisasi ya. Sehingga mau tidak mau seorang PR itu harus mampu merepresentasikan organisasi ke dalam dirinya. Sehingga ketika orang itu melihat PR-nya, oh Pegadaian ini harus seperti itu, atau BRI itu harus seperti itu, atau Bank Mandiri harus seperti itu. Sehingga kalau perlu personal brandingnya PR itu sendiri itu menjadi brand dari perusahaannya gitu. Jadi seolah-olah dia akan mewakili dimanapun dia berada. Istilahnya brand personification ya. Ya. Bukan cuma diwakili oleh model iklan. Ya. Tapi insan PR juga adalah wajah perusahaan itu sendiri. Ya, betul, dan ini yang harus diperhatikan sama teman-teman, sehingga teman-teman harus mengasah itu knowledge, skill dan attitude. Nah, repotnya kan kalau kita melihat milenial sekarang itu mereka cerdas-cerdas, pinter-pinter, kreatif-kreatif. Kritis. Tapi kadang-kadang dari si attitude ada agak-agak berbeda lah dengan zaman kita. Dengan zaman kita gitu. Dan ini yang harus teman-teman perhatikan juga. Karena ya itu tadi, sehebat apapun kita dari sisi knowledge, skill kita, tapi kalau attitude kita kurang juga tidak akan membawa personifikasi dari brand korporasi itu menjadi bagus gitu. Karena tugas utama seorang PR kan bagaimana kita menginformasikan value dari perusahaan. Bahkan lebih dari itu. Harusnya kita tidak hanya sekedar menginformasikan value, tapi meng-create value. Sehingga perusahaan ini menjadi tampak sebagai perusahaan yang bagus, yang benar-benar terwakili dari performa dari PR-nya sendiri. Nah, kita pakai itu jadi closing, Mbak. Ya. Terima kasih. Kita closing ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, Bro Sis, Om Tante sekalian, rekan Economics. Demikian perbincangan kita dengan the one and only Bapak Basuki Tri Andayani. Baik, Bapak Ibu, Bro Sis, Om Tante sekalian, rekan Economics. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Basuki Tri Andayani, Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Persero, yang luar biasa sekali. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih Mas Alex ya. Kita akan kembali bertemu dengan narasumber lainnya yang juga nggak kalah seru di kesempatan yang akan datang. Stay tune. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Selamat siang. Closingnya cukup oke? Ada banyak yang meliput ya? Hilang, oke. Itu 17 berapa? Itu 1746. 1746? Iya. Jadi lebih tua dari Coca-Cola ya? Coca-Cola tahun berapa?
1870-an sekian kalau saya nggak salah ya. Oh iya, berarti lebih tua. Nggak apa-apa, kalau salah ntar diedit aja di kamera. Ya orang kan taunya yang sering kita pakai di kalau bahas strong brand gitu ya. Antara lain ya Coca-Cola. 1800 sekian ya kan salah satu brand terbesar dan tertua gitu. Ya. But actually there are other older brands than that. Pegadaian mengejutkan sekali ya. Ya. 1740. 1746. 1746. Tetapi secara resmi menjadi perusahaan negara itu kan tahun 1901 karena memang itu benar-benar diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai lembaga gadai yang disebut Panduisdienst. Artinya apa tuh, Pak? Dinas Pegadaian. Oh. Dinas Pegadaian. Bahasa Inggrisnya kalau pegadaian? PON. Makanya lembaga-lembaga gadai di swasta di Amerika bisa namanya pawn shop ya. Ya, kalau pawn shop kan tokonya ya? Tokonya. Gerainya ya? Ya. Cuma bedanya kan kalau di sana itu pegadaian dikelola oleh perseorangan. Jadi government nggak ikut? Nggak ikut. Setahu saya, sepanjang pengetahuan saya, yang dikelola benar-benar oleh perusahaan ya di Indonesia. Oleh karena itu yang dikelola dibantu pemerintah ya? Ya, dan dikelola oleh perusahaan oleh negara sebagai BUMN. Ya, di Indonesia dengan berbagai dinamika bentuk perusahaannya ya kan, dulu kan melewati perusahaan negara, kemudian Perjan, Perum, dan sekarang menjadi PT Persero. Unik ya? Mungkin satu-satunya di dunia itu hanya di Indonesia yang sejauh ini informasi yang saya terima begitu. Oleh karena bisa dibilang pegadaian industri gadai itu ya Indonesia banget. Indonesia banget dan terbesar di dunia. Kenapa Indonesia banget? Ya karena yang dikelola secara profesional sebagai perusahaan negara di sini. Yang lainnya kan kalaupun ada hanya perseorangan yang barangkali size bisnisnya tidak sebesar di sini kan. Pegadaian berapa besar Pak Pegadaian? Saat ini Pegadaian itu punya outlet resminya Pegadaian sendiri ada 4.100. Itu terdiri dari kantor cabang, kantor unit pengelola cabang, dan didukung oleh lebih dari 10.000 agen. Jadi 10.000 personal? No, agen. Di luar karyawan tetap? Bukan. Unit kerjanya, kantornya itu kan sekarang Pegadaian itu pengembangan outletnya itu tidak lagi buka cabang sendiri atau buka unit sendiri, tapi bekerja sama dengan perseorangan atau lembaga atau organisasi, mereka menjadi agennya Pegadaian. Bisa perorangan atau franchise? Ya betul, something hampir like that. Seperti franchise, tapi lebih ke agen dengan pola profit sharing. Atau kita juga ada semacam fee ketika mereka memasarkan sesuatu atau menjualkan produk Pegadaian, atau kita ada juga namanya agen gadai. Nah, agen gadai itu perseorangan atau lembaga atau koperasi yang mempunyai usaha misalnya toko emas, sehingga mereka bisa membuka agen gadai emas. Tapi kalau agen gadai kendaraan bermotor biasanya mereka menjadi lembaga penjual atau semacam dealer showroom. Dealer showroom yang sifatnya milik perseorangan maupun perusahaan juga. Iya. Saya baru kepikiran tadi itu karena agen gadai itu kan rentan fraud ya. Karena mereka kan bukan perusahaan kita kan. Dan cara mereka menilai aset atau jaminan itu kan yang kita pertanyakan ya. Makanya harus institusi yang terpercaya juga kan. Ya, betul. Harus toko emas. Ya. Nggak boleh perorangan yang benar-benar perorangan gitu. Ya, betul. Di sisi lain gini kan, sekarang Pegadaian itu kan diawasi dan diatur oleh OJK. Sehingga harus ada sertifikasi terhadap appraisalnya, terhadap penaksirnya. Dan lembaga yang saat ini ditunjuk sebagai lembaga sertifikasi adalah Corporate University-nya Pegadaian. Oh, menarik ya? Ya. Jadi lembaga-lembaga gadai swasta yang ingin membuka usaha gadai itu harus mempunyai penaksir yang bersertifikasi. Dari Corporate University Pegadaian? Yang saat ini ditunjuk oleh OJK adalah Corporate University-nya Pegadaian. Saya tahun lalu kan sempat diskusi branding sama Corporate University Telkom. Ya lumayan terkesan sih ngelihat Corporate University udah fungsinya udah luas ya. Tapi ini unik nih. Bisa udah sampai ke situ pemanfaatannya ya? Ya. Dan itu menjadi salah satu syarat memang, satu syarat untuk pendirian
lembaga Gade memang penilaiannya atau operasionalnya harus profesional, dan profesional itu kan harus terukur dan diakui. Caranya ya dengan cara sertifikasi itu. Nah kalau Gade kan dalam bayangan saya rawan fraud Pak, terutama dari sisi appraisernya, dari sisi kapabilitas atau dari sisi kejujuran sendiri ya. Selama ini apa yang terjadi? Sejauh ini kalau teman-teman kapabilitas dan kejujuran itu kan ada orang yang jujur, mungkin dia orangnya lurus, tapi kemampuan price-nya mungkin kurang ya, atau karena bisa aja dari sisi produk yang jaminan yang dipalsukannya sedemikian jago malsuinnya sehingga nggak bisa ketahuan gitu ya. Di sisi lain mungkin terbalik juga, dia kapabilitasnya oke, tapi memang bekerja sama dengan oknum yang menggadekan sesuatu sehingga nggak filter gitu. Itu sejauh ini apa yang terjadi, Pak? Nah, kalau kita bicara kompetensi dulu ya, kompetensi itu kan dapat diukur dari knowledge, skill, dan attitude ya. Nah, tentunya penaksir-penaksir kami tidak hanya dibekali dengan kompetensi berupa hard skill maupun soft skillnya, tentu attitude juga harus dibangun. Dan bangunan attitude itu kan tidak lepas dari budaya perusahaan. Ya, selain teknologi yang membantu secara operasional bagaimana teman-teman bekerja. Nah, kami selalu menekankan dari awal bahwa di Pegadaian itu integritas itu nomor satu. Karena apa? Pertama, kita itu beda dengan perbankan. Kalau perbankan itu yang dititipkan oleh masyarakat ke Pegadaian itu adalah uang, ya kan? Sementara di Pegadaian itu selain uang juga barang berharga. Yang harga barang itu tidak semata-mata berupa harga yang sifatnya intrinsik, tapi juga ekstrinsik. Contoh misalnya satu emas dari si cincin misalnya, itu dinilai dari beratnya dan kadarnya. Tapi dari cincin itu sendiri mungkin punya nilai sejarah. Karena itu barang berupa cincin kawin atau cincin kawin atau hadiah dari orang-orang tertentu yang mempunyai nilai emosional ya, atau nilai historis yang tidak bisa dinilai dengan uang gitu kan. Atau heirloom kan. Nah, betul. Artinya di situ ada amanah yang 2 kali lebih tepat, lebih besar dibandingkan lembaga keuangan yang lain. Sehingga kami betul-betul menanamkan ke teman-teman itu budaya perusahaan itu integritas yang utama. Apalagi sekarang dengan kita mengadopsi budaya kerja akhlak yang diikuti, yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, ini akhirnya akhlak itu kan sudah sesuatu yang tinggi, tinggi. Dan mau nggak mau itu harus betul-betul kita taati gitu. Karena kalau kita bicara gini, kalau teknologi itu bisa dibeli, ya kan. Tapi kalau budaya, bagaimana spirit untuk bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan social value yang tinggi, itu kan harus dibangun oleh SDM dan melalui proses panjang. Tidak bisa hanya dengan semudah membalikkan tangan, tidak semudah seperti kita membeli teknologi misalnya. Gitu. Kontribusi agen yang 4.000 agen, cabang berapa Pak tadi Pak? Tadi untuk saat ini sekitar 4.100 outlet. Agen lebih dari 10.000. Agen lebih dari 10.000. Seberapa besar kontribusi agen terhadap ini ya, penjualan atau aset? Saat ini saya nggak punya datanya ya. Jadi mungkin saya kira-kira ya, belum bisa saya sampaikan. Nanti mungkin secara visual bisa dibantu. Mungkin seimbang gitu ya? Atau belum. Karena keagenan ini kan masih baru ya. Masih baru. Kita pakai tahun berapa? Model keagenan ini baru sekitar 3 tahun terakhir. Ya menarik ya. Di luar negeri kayak gitu juga. Mereka perusahaan PON, mereka pakai agen juga. Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi. Tapi kalau kita lihat BRI ya, BRI kan agennya juga puluhan ribu, dan mereka menggunakan agen sekarang juga seolah-olah menjadi menjadi tren bisnis, karena memang untuk membuka outlet baru itu kan investasinya cukup besar. Baik dari gedungnya, kemudian SDM-nya, kemudian infrastruktur lainnya, sehingga dengan pola keagenan ini bisa menghemat investasi perusahaan. Dan jauh lebih cepat. Iya kan. Sisi lain mereka juga sudah punya segmen sendiri kan.
Betul. Sebelum mereka udah punya langganan. Sebelum mereka bergabung dengan Pegadaian, mereka sudah punya market sendiri sehingga tinggal memperluas bisnisnya aja. Ya, institusi pendanaan kan selain punya kemampuan untuk meng-appraise jaminan, Betul. juga bisa meng-appraise orang yang meminjam uang, ya kan? Ya, ya. Apakah dia orangnya trusted, apakah dia kira-kira punya repayment capacity yang bagus, itu kan yang punya feeling, yang punya pengetahuan kan biasanya dari dealernya kan, dari showroomnya, dari tokonya kan, dari cabangnya gitu. Kita di kantor pusat kan hanya bisa melakukan scoring secara rigid ya. Betul. Tapi yang punya gut feeling itu kan pasti yang ada di lapangan. Nah, yang uniknya kan begini, Pegadaian ini selama ini kan orang menganggap karena dengan kata gade itu, seolah-olah bisnis Pegadaian itu hanya menggadaikan barang. Artinya kolateral atau saya juga anggapnya gitu sebenarnya. Karena kolateral atau barang yang dijaminkan itu yang menjadi penjamin utama pemberian kredit gitu ya. Iya. Tapi sekarang kan Pegadaian kan produknya sudah banyak sekali. Ada juga pinjaman untuk usaha mikro, kita juga memberikan pembiayaan untuk kendaraan bermotor, pembelian kendaraan bermotor, ada juga pembiayaan untuk porsi haji. Bahkan kita porsi haji itu dikembangkan lagi untuk wisata religi, ya, atau wisata halal itu untuk dibiayai juga oleh Pegadaian dengan menjaminkan emas atau barang lain. Jadi memang penilaian itu tidak semata-mata dari keterampilan teman-teman menaksir emas atau menaksir barang juga. Ya. Artinya yang dulu kita nilai hanya kolateralnya saja, kita harus menilai juga tentang personal peminjamnya itu seperti apa. Iya, iya. Akhirnya kita juga untuk mitigasi risiko kita kerjasama dengan Pevindo. Ya. Sehingga kita kredit scoringnya kita tahu orang ini pantas nggak mendapatkan pinjaman yang non gadai. Gitu. Sorry, Pevindo kan bukannya dia rating doang? Oh enggak, jadi mereka punya ini juga, punya kerjasama database dengan Pegadaian, sehingga karakter calon nasabah itu bisa kita peroleh informasinya. BI checking dia bisa ya? Bisa. Oh, oke. Baru tahu saya. Dulu di klien saya juga tuh Pak, Pevindo Pak. Oh iya. Zamannya Pak Yose Rizal ya misalnya. Ya. Ya sekarang sih udah enggak. Ya. Bicara mengenai kapabilitas si appraiser, pasti ada levelnya ya. Ya. Misalnya kalau barang yang berharga, yang beresiko tinggi itu mungkin hanya bisa di-appraise oleh kantor pusat gitu, kantor yang lebih besar. Ya. Kalau kantor-kantor yang sifatnya cabang atau subcabang, mungkin wewenang appraise-nya lebih kecil. Dalam bayangan saya seperti itu, betul nggak Pak? Betul. Jadi kalau dari sisi kapabilitas penaksirnya sendiri itu memang terbagi menjadi beberapa level ya. Ya. Misalnya ada penaksir muda, itu untuk level paling rendah. Dan penaksir muda ini nanti diberi tugas dengan pembatasan kewenangan tertentu, di outletnya juga dibatasi sampai di level UPC misalnya, unit pengelola cabang, sehingga kalau misalnya ada permintaan pinjaman yang melebihi kewenangannya, maka harus menghubungi kepada pimpinan cabangnya selaku kuasa pemutus kredit, sehingga pimpinan cabangnya yang kemudian melakukan penaksiran ulang terhadap barang yang sudah ditaksir oleh penaksir yang bersangkutan. Kemudian ada lagi nanti ada penaksir madya, ada ahli taksir juga. Kita punya ahli taksir yang mereka memperoleh pendidikan lebih dari yang lain. Karena kalau untuk level penaksir muda, penaksir madya itu cukup dilakukan di internal Pegadaian, di corporate university-nya Pegadaian. Tetapi kalau dalam level ahli taksir itu kita mengirimkan mereka ke lembaga pendidikan gemologi yang ada di Bangkok, ada juga yang di Belgia. Sehingga benar-benar bisa mengetahui tidak hanya sekedar emas, berlian, tapi sampai batu permata dengan segala macam jenisnya. Wah, itu udah kompleks banget. Betul, karena memang itu tidak semua outlet menerima gitu ya, tapi bahwa image Pegadaian ini kan sudah lekat di masyarakat bahwa untuk penaksiran barang-barang berharga seperti emas dan batu permata itu Pegadaian ahlinya. Sampai-sampai lembaga-lembaga hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan itu akan meminta opini dari penaksir Pegadaian untuk menjadi tenaga ahli untuk menilai seandainya terjadi bukti-bukti tindak kejahatan. Wah, menarik, saya baru dengar nih. Yang memerlukan jasa dari penaksirnya Pegadaian. Jadi sebenarnya punya sebuah tim yang probably among the best in the country ya. Betul. Dari sisi appraiser untuk batu permata. Batu permata ya.
Dan kita ada lembaga namanya Laboratorium Gemologinya Pegadaian. Ya, jadi memang baru ada beberapa ya. Baru ada beberapa ya seperti di kantor pusat ini, kemudian di Kebayoran Baru Surabaya itu ada. Karena memang investasinya cukup besar. Misalnya tadi bilang pendidikannya harus sampai ke luar negeri, kemudian juga alat-alatnya juga relatif mahal, sehingga memang belum di banyak tempat untuk laboratorium gemologi. Dan itu kemungkinan Pegadaian is the best in Indonesia dalam hal tadi. Ya sepanjang saat ini ya. Wah, mantap. Saat ini dan memang ini menjadi unik ya, menjadi luar unik biasa. Ketika dulu mungkin Mas Alex ingat waktu lagi tren-trennya batu akik dulu kan. Iya. Batu akik itu lab kami sampai kewalahan. Karena pada saat tren batu akik itu kan batu permata yang sudah bersertifikasi sama yang belum, itu kan menambah value-nya jauh banget gitu. Bisa disubmit ke Pegadaian untuk bisa untuk diujikan sertifikasi ini beratnya berapa, batunya jenis apa, terus kemudian kualitas tingkat kekerasannya seperti apa gitu. Nah, dengan sertifikasi yang sudah dilakukan oleh Pegadaian, dibuktikan dengan bukti sertifikatnya itu akan menambah nilai banyak. Wah, seru ya. Jadi kalau misalnya kalau harga normal nih, contoh gampangnya, ini kalau batu saja itu 100.000. Tapi dengan biaya sertifikasi 50 sampai 100.000, nanti harga ini bisa melonjak jadi 500.000, kan keuntungannya cukup besar. Ya, jauh sekali. Makanya pada saat itu kita sampai kewalahan. Sehari itu bisa sampai 200-300 butir yang harus dibuat sertifikasinya. Per hari 200-300 luar. Iya. Cuman kan pasti. Seiring waktu ya karena ini itu bisnis tren gitu ya. Akhirnya trennya menurun ya, kita turun. Tapi kalau untuk varian batu-batu tertentu seperti jamrut, kemudian mirah delima dan seterusnya yang memang kelas 1 gitu ya, masih ramai lah. Kalau kayak jam tangan Pak, Rolex dan lain sebagainya yang harganya juga fluktuatif ya. Kadang-kadang nilai bekasnya itu malah bisa jauh lebih tinggi dibanding nilai baru atau vice versa itu. Ya. Saat ini sebuah kompetensi khusus ya. Betul. Dan dimana bahkan kadang-kadang toko jam pun yang banyak dealing dengan barang-barang second kan bisa tertipu juga gitu. Saking bagusnya kualitas barang palsu yang beredar di masaran. Ya, jadi memang saat ini Pegadaian juga melakukan perluasan barang jaminan ya. Barang jaminan yang dulu banyak orang berpikir bahwa Pegadaian itu tempatnya orang susah. Kemudian barang-barang yang digadaikan juga nilainya nggak terlalu tinggi. Iya. Sehingga membuat orang berpikir ya Pegadaian itu selama Pegadaian ada kayaknya Indonesia nggak maju-maju kan seolah-olah begitu ya. Tapi akhirnya sekarang kan image itu sudah jauh berubah. Image sudah berubah dengan banyak hal seperti tadi misalnya penerimaan barang-barang berharga seperti jam tangan mewah gitu. Dan ada beberapa outlet yang memang ditunjuk khusus untuk menerima barang jaminan seperti itu. Dan memang kita itu membutuhkan kompetensi yang berbeda juga dengan yang lebih spesifik dibandingkan cabang-cabang yang lain. Gitu. Jadi dikirim ke partner ya, appraisal partner yang memang punya kompetensi mendalam untuk. Ya, satu sisi kita punya penaksirnya juga, tapi tentu kita juga kalau memang berisiko tinggi tentu kita butuh second opinion juga. Ya. Tadi sebelum Pak, nilai yang diberikan, pinjaman yang diberikan berapa persen dari market value barang jaminan biasanya? Tergantung barang jaminannya ya. Kalau kita melihat emas itu karena harganya relatif stabil, itu rata-rata LTV-nya ya, loan to value-nya itu kurang lebih sekitar 85%. Wah, lumayan. Tapi kalau untuk barang-barang elektronik, barang-barang yang berisiko tinggi itu biasanya antara 50 sampai 75%. Ya, jadi memang kita juga ini kan perusahaan BUMN yang kita harus patuh terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, corporate governance gitu. Jadi ya memang betul-betul mitigasi risikonya juga harus benar-benar kuat. Kita nggak bisa berlaku seperti lembaga keuangan yang lain, misalnya ketika ini nasabahnya kenal
misalnya Wan Prestasi. Misalnya nasabahnya Wan Prestasi, kemudian kita bisa melakukan berbagai tindakan yang intimidatif dan sebagainya, itu nggak mungkin gitu dilakukan oleh Pegadaian. Oleh karena itu mitigasi risikonya dilakukan dengan cara yang legal juga, yang dengan cara-cara yang baik. Gitu. Ya misalnya kita melakukan penilaian berdasarkan tingkat risikonya. Kemudian dari sisi pengamanan barangnya juga kita kerjasama dengan asuransi. Kemudian dari sisi standar pengamanan barangnya juga kita menggunakan sistem pengamanan yang standar maupun juga tenaga-tenaga pengaman yang profesional. Jadi memang kita tidak bisa dalam tanda kutip, yang penting kita salurkan pinjaman sebanyak-banyaknya, kemudian ketika terjadi kemacetan kita bisa tanda kutip juga melakukan apa saja yang collection yang penting uangnya kembali, kan nggak bisa seperti itu. Pegadaian ada collection nggak? Ada juga. Kita ada collection khususnya untuk produk-produk non gadai. Karena kan tadi saya ceritakan kalau gadai kayak itu multi finance. Ya, kayak seperti BPKB ya. Ya, ada pinjaman dengan jaminan BPKB, ada dengan jaminan sertifikat juga, bahkan sekarang kita ada terima sertifikat. Kemudian ada juga yang pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor seperti motor atau mobil, itu kan memang ada beberapa juga, pasti namanya kredit tidak semuanya lancar gitu. Betul, ya. Pasti ada NPL-nya yang membebani bisnis perusahaan yang harus diberikan treatment yang berbeda. Gitu. Iya. Kalau produk-produk seperti emas, ya itu sih sebenarnya kita nggak banyak collection lah ya. Ya, kalau gadai emas itu kan relatif low risk. Karena memang kita berikan pinjaman, jaminannya kita pegang, kemudian kita sudah sepakat di awal bahwa kalau sampai tanggal jatuh tempo tidak bisa melunasi, akan dilelang. Kita ada sepakat akan dilelang. Dan hebatnya lagi di Pegadaian itu kalau dilelang dan biaya hasil penjualannya itu lebih tinggi daripada kewajiban nasabah, maka selisihnya akan dikembalikan. Ke nasabah. Ya. Luar biasa. Ya. Sebelum saya lupa tadi, kan ada pemirsa yang mungkin kurang paham tadi istilah loan to value, maksudnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada si peminjam itu ada rasionya ya, sekian persen dari nilai pasar produk yang dijaminkan. Jadi kalau misalnya nilai produknya 100 juta ya nilai pasarnya, maka kalau loan to value-nya 70% artinya pinjaman yang diberikan adalah sekitar 70 juta. Betul. Gitu Pak betul. Ya. Nah, kenapa? Makin beresiko, ya. Loan to value-nya makin rendah. Jadi seperti barang elektronik dan lain sebagainya yang fluktuasinya tinggi. Ya. Dan keasliannya juga kan dipertanyakan mungkin sekitar 50%. Ya. Tapi kalau emas yang gampang di-appraise itu bisa 70 atau 80% gitu Pak ya. Bisa 85%. 85%. Ya. Jadi memang selisih 15% yang untuk emas tadi memang satu untuk mengantisipasi misalnya terjadi perubahan harga. Ya. Yang kedua itu untuk mengantisipasi biaya yang muncul pada saat digadaikan, itu kan kita juga mengenakan resiko, biaya operasional dan seterusnya. Banyak orang nanya ya, Pegadaian ini kan sebenarnya BUMN, ya. Sehingga ada ekspektasi sebagian orang bahwa BUMN itu harus menolong masyarakat gitu ya. On the other hand, ada juga sebagian pihak yang berpikir bahwa Pegadaian itu terlalu profit oriented. Pegadaian itu misalnya pada saat sekarang ya, saat pandemi itu harusnya lebih banyak membantu masyarakat dan lain sebagainya gitu. Jadi ada ekspektasi yang seakan-akan bahwa BUMN atau institusi yang ada di bawah naungan pemerintah itu tidak boleh untung gitu Pak ya. Nah ini memang. But actually Pegadaian is a very profitable institution. Ya. Nah, ya tadi saya ceritakan bahwa dari sisi bisnis memang risikonya cukup relatif aman lah gitu ya. Yeah. Sehingga memang sampai sejauh ini dalam quote unquote Pegadaian nggak pernah rugi gitu. Dan repotnya lagi orang berpikir gini, Pegadaian ini kan tempatnya orang susah, kadang-kadang berpikirnya begitu kan. Yeah. Sehingga ketika ada orang susah, ini potensi Pegadaian, wah pasti panen raya ini gitu kan, seperti masa pandemi gitu kan. Wah pandemi ini Pegadaian panen raya ini, karena orang-orang lagi susah dan butuh duit, sehingga orang banyak yang datang ke Pegadaian seolah-olah begitu. Nah ini yang harus masyarakat tahu bahwa Pegadaian ini kan BUMN. Yang tidak hanya bertugas sebagai lembaga bisnis yang profit oriented, tetapi kita juga punya penugasan yang sifatnya sosial.
Sehingga selama pandemi tahun 2020 kemarin itu kita meluncurkan produk yang namanya Gade Peduli, yaitu kepada masyarakat yang mengambil pinjaman sampai dengan 1 juta rupiah itu tidak dikenakan bunga. Dan itu alhamdulillah cukup besar, yang sampai akhir Desember 2020 itu ada 2,8 juta nasabah yang memanfaatkan produk ini. Dan nilai uang yang disalurkan juga tidak kecil, 1,8 triliun. Artinya benar-benar Pegadaian ini membantu masyarakat, bukan mencari tanpa bunga, Pak. Tanpa bunga, bukan mencari keuntungan di tengah kesusahan gitu kan. Padahal kalau dalam tanda kutip ini Pegadaian ini lembaga bisnis, tentu akan berpikir berbeda. Ini kesempatan dong, ini peluang untuk meraih pendapatan yang sebesar-besarnya itu. Tapi kan Pegadaian tidak seperti itu. 1,8 T yang tanpa bunga atau ditangguhkan bunganya? Tanpa bunga. Tanpa bunga. Ya, karena sisi lain kita juga ada program seperti yang diminta oleh pemerintah untuk relaksasi dan restrukturisasi. Dan itu juga kita melakukan dengan sungguh-sungguh ya, sehingga sampai tahun 2020 akhir itu ada 88.000 nasabah yang memanfaatkan relaksasi dan restrukturisasi yang dilakukan oleh Pegadaian dengan outstanding pinjaman 2,9 triliun. Jadi benar-benar Pegadaian ini tampil sebagai pembantu masyarakat untuk menjaga ketahanan ekonomi di saat krisis pandemi COVID-19. Dan kita selain itu juga masih membantu Kementerian Keuangan untuk menyalurkan program-program relaksasi UMKM itu, sehingga tugas dari pemerintah kepada Pegadaian untuk membantu program pemulihan ekonomi nasional itu betul-betul kita laksanakan dengan baik. Nah, sebaiknya masyarakat juga yang kalau memang relevan dengan kalau memang ada kebutuhan untuk pendanaan dan lain sebagainya, mungkin bisa juga berpikir tentang Pegadaian ya. Ya. Bisa tanya, bisa call ke mereka, bisa lihat di websitenya mereka. Mungkin ada produk-produk yang sesuai dengan Anda gitu. Ya, dan kita juga cukup komit dengan program relaksasi. Dengan protokol kesehatan. Nah, kita juga cukup komit dengan penerapan protokol kesehatan ya, karena memang selama pandemi ini kan kita ada 3M yang harus dijaga, yaitu kita harus menggunakan masker ketika kita berkomunikasi dengan banyak orang, kemudian sering rajin mencuci tangan, juga menjaga jarak. Dan tentu dengan ini transaksi-transaksi yang biasanya melakukan komunikasi langsung antara nasabah dengan karyawan itu kan dibatasi. Yeah. Oleh karena itu kami juga semakin memperkuat digitalisasi dengan penggunaan aplikasi Pegadaian digital. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa melakukan transaksi Gade, terutama Gade tabungan emas, bisa menabung emas dengan melakukan top up atau misalnya Gade dan jual buyback, cukup dengan menggunakan aplikasi sehingga tidak perlu harus datang ke kantor cabang, transaksi dilakukan di mana saja, kapan saja. Sehingga, untuk multi finance bisa ya? Ya. Untuk pengajuan itu bisa online. Pengajuan bisa, kemudian membayar angsuran pinjaman juga bisa. Ya. Jadi cukup membantulah, sehingga ke depan digitalisasi ini memang harus semakin diperkuat lagi, karena ya mau tidak mau ini kita lihat perubahan zaman juga sedemikian cepat, perubahan perkembangan teknologi juga begitu pesatnya, sehingga mengubah pola komunikasi maupun budaya masyarakat dalam melakukan transaksi. Ya. Kalau Gada itu artinya cukup mungkin drop barangnya untuk dia price, tapi kemudian untuk proses administrasi dan percakapannya bisa secara online. Bisa, dan kita juga meluncurkan namanya Pegadaian sebentar lupa. Nah, kita juga sudah meluncurkan produk namanya Gade on Demand gitu. Artinya nasabah bisa menghubungi Pegadaian, saya ingin menggadaikan barang tertentu, kemudian mengirimkan fotonya gitu ya. Kemudian nanti bisa menggunakan jasa pengiriman barang yang terpercaya untuk mengantar barang itu ke Pegadaian, uangnya langsung ditransfer. Jadi memang kita terus melakukan inovasi. Saya kira kita semua tahu ya bahwa
perusahaan itu sebesar apapun kalau tidak adaptif terhadap perubahan, tidak melakukan inovasi, ya rasa-rasanya sulitlah untuk bisa bertahan panjang. Makanya kalau kita melihat kenapa Pegadaian itu bisa bertahan sampai saat ini, meskipun sudah berumur cukup ya, tua ya. Kalau Pegadaian ini sendiri kan dibawa oleh VOC itu pada tahun 1746 Masehi. Gitu. Kemudian secara resmi menjadi perusahaan negara itu 1 April 1901 dengan didirikannya Pegadaian yang pertama kali di Sukabumi. Artinya tahun ini kita akan masuki umur yang ke 120 tahun yang secara formal menjadi lembaga perusahaan BUMN dalam tanda kutip ya. Iya. Itu tadi. Jadi relatif panjang dan kita selalu melakukan inovasi-inovasi, bahkan di internal kita setiap tahun itu kita ada namanya Pegadaian Innovation Award yang itu memberikan ruang kepada seluruh insan Pegadaian untuk melakukan inovasi-inovasi, menyampaikan ide-ide kreatifnya dalam rangka pengembangan produk maupun layanan perusahaan. Berapa karyawan di Pegadaian? Saat ini total karyawan kurang lebih ada 30.000 ya di seluruh Indonesia, baik itu yang karyawan tetap maupun yang tidak tetap. Tetapi secara umum memang teman-teman ini cukup aktif lah dalam hal inovasi, dalam hal semangat kerjanya juga luar biasa gitu. Jadi kami dari manajemen juga sangat menghargai ketika pada saat pandemi orang harus mengurangi intensitas aktivitasnya di kantor gitu ya, teman-teman tetap bersemangat untuk melayani masyarakat gitu. Total aset Pegadaian berapa Pak? Saat ini, sebentar ya, untuk total aset saat ini sekitar 70 triliun. Ya. Mungkin ini institusi Pegadaian terbesar di dunia barangkali. Nah kalau kita bicara institusi Pegadaian di dunia ya, sepanjang pengetahuan saya terbesar di Indonesia. Kenapa? Karena yang lainnya kalau kita lihat di Amerika misalnya kita melihat ada pawn shop gitu ya. Di sana itu lebih banyak dimiliki oleh swasta atau perorangan. Dan sangat berbeda ya. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang yang berkebangsaan Amerika gitu, kita sharing tentang Pegadaian dan pawn shop gitu. Ini memang berbeda sekali karena memang Pegadaian di Indonesia ini sejak awal diciptakan atau didirikan oleh pemerintah itu untuk membantu masyarakat kecil dan menengah meningkatkan kesehatan mereka sehingga tidak memungut bunga yang tinggi. Rata-rata bunga Pegadaian itu sekitar 2% per bulan atau 0,9, 0,8 ada yang 0,7 juga per 15 hari. Kita tidak menghitung jadi kalau misalnya pinjam 1 sampai 15 hari itu dihitung setengah bulan. Ya. Dengan bunga kurang lebih 1% tadi. Artinya kalau dalam 1 bulan ya 2%. Kalau efektif 2% sebulan itu kan artinya setahun efektifnya itu 24 ya. 45%. 45%. Kira-kira ya. Ya, sementara di sana kasarnya 45% ya kan. Sementara di 45 sampai 50% lah efektifnya setahun. Sementara di Amerika itu informasi ini yang saya terima itu di sana 1 bulan itu 20 sampai 25%. 20 sampai 25%? 20 sampai 25%. Jadi itu setara mungkin dengan tanda kutip dengan rentenir yang ada di pasar-pasar tradisional. Kita melihat di pasar tradisional ada itu yang kalau di Jawa itu istilahnya ngerolasi. Rolasi itu artinya 12, artinya kita minjam 10 mengembalikan 12. Ya 20% juga gitu. Per bulan gitu. Sementara Pegadaian hanya 2%. Ya 2%, atau kita identik sekitar 45% per tahun lah. Iya kan? Jauh sekali ya. Dan kita hitungannya juga tidak Kalau gitu mungkin dalam kasus seperti tadi, yang di mana mereka mencapai 20% per bulan, saya rasa industrinya nggak akan bisa terlalu besar itu. Nah ini di dugaan saya ya dengan yang di luar negeri seperti itu, yang di luar negeri. Oke. Ya memang itu dari sisi bunga aja. Terus kemudian dari sisi tata kelola juga beda kan. Tadi saya cerita kalau di Pegadaian itu barangnya jatuh tempo dilelang, itu kita hanya mengambil apa yang menjadi hak Pegadaian, yaitu biaya sewa modalnya. Ya kalau kita jatuh temponya 4 bulan itu kurang lebih 4 kali 2% ya. Ada sekitar 8%, tambah biaya lelang 2%, ya kurang lebih sekitar
110 sampai 115% dari pinjaman yang diberikan. Iya, iya. Nah, sementara kalau misalnya barang itu ternyata dijual lebih dari itu, maka kelebihannya dikembalikan kepada nasabah. Nah, sedangkan informasi yang saya peroleh di sana di Pawnshop itu kalau misalnya saya minjem 1 bulan nih, kemudian pada bulan berikutnya saya tidak bisa mengambil, maka saya harus membeli. Tidak bisa menebus. Kalau di sini kan istilahnya menebus dengan membayar pokok plus bunganya ya. Di sana harus membeli. Dan beli itu harganya berapa ya? Semau-maunya si pemilik pawnshop itu. Sehingga image pawnshop di sana itu bagi warga Amerika juga cenderung kejam, cenderung negatif gitu. Sementara di sini ketika saya bercerita, oh di Pegadaian di Indonesia seperti itu ternyata surprise sekali. Nah, praktis seperti itu hanya berlaku di Pegadaian atau di institusi gada lainnya di Indonesia. Sekarang kan banyak dalam tanda kutip pesaing ya. Iya, iya. Di satu sisi artinya Pegadaian juga harus menyesuaikan produk, bunga, level of service dengan market situation kan. Ya, betul. On the other hand ini mengembangkan market kan, jadi ada bagusnya juga kan. Karena Pegadaian pada dasarnya siapapun itu menguntungkan masyarakat, membantu masyarakat dalam hal pendanaan gitu. Nah, positioning Pegadaian seperti apa? Apakah ada diferensiasi dan lain sebagainya? Nah, itu dia yang membuat OJK akhirnya menerbitkan POJK 31 yang mengatur tentang industri gadai. Ya. Karena memang sebelum diatur itu pun kan gadai swasta itu muncul di mana-mana. Ya, ya. Dengan bunga bervariasi. Ada yang 5%, ada yang 10%, 15%, 20% sebulan gitu kan. Oh, ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang gitu. Akhirnya kan kalau tidak diatur, ini kan yang rugi masyarakat. Ya, ya, ya. Sehingga OJK menerbitkan POJK, peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur industri gadai. Sehingga ada standarisasi lah. Sehingga nasabah atau konsumen itu terlindungi sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya kan. Kemudian nasabah juga merasa benar-benar mendapatkan manfaat dan tidak dieksploitasi oleh industri gadai. Maka OJK menerbitkan regulasi itu, tentunya selain untuk penyeragaman industri, juga untuk yang utama tentunya untuk perlindungan masyarakat. Sekilas tadi saya dengar dari Bapak ya, kemungkinan PT Pegadaian Persero adalah yang termasuk yang bunganya paling kompetitif. Ya, sejauh ini ya. Oke. Nah itu ya buat teman-teman brosis masyarakat mungkin dari pembicaraan kita bisa dapat informasi itu bahwa mungkin kalau kita bicara gada ya. Ini yang paling kompetitif ya Pak ya? Ya, sejauh ini yang terbesar ya kan. Lagi pula kita juga BUMN pasti trusted dan bunga paling kompetitif. Ya, dan hanya satu-satunya. Saya bantu promosi nih Pak. Satu-satunya juga yang memberikan bunga 0% tadi kan. Yang satu-satunya juga yang ada relaksasi dan lain sebagainya. Relaksasi yang memberikan bunga 0% benar-benar untuk membantu masyarakat ketika sedang mengalami musibah pandemi seperti sekarang.